Shalom Sobat Pasutri yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang kembali di acara Family Corner pada malam hari ini. Saya Guru Injil Gunawan yang akan memandu acara ini bersama dengan saya, Ibu Nostalgia Dewanto. Terima kasih Bu udah bergabung kembali lagi bersama dengan kami. Dan pada saat ini kami akan membicarakan satu pergumulan yang menjadi pergumulan setiap keluarga menurut saya Bu ya. Bagaimana kita membuat atau melangsungkan menerapkan satu ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kita. Nah, ini tentu aja bukan hal yang sangat mudah dan beberapa waktu lalu kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah Parents Day. Ya, bulan Mei ini adalah bulan Parents Day di mana kita merayakan Hari Orang Tua. Hari Orang Tua dan bagaimana kita sebagai orang tua kita saat ini bersama-sama melakukan dan menerapkan ibadah keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kalau ngomong soal ibadah keluarga, kita mulai dari mana dulu? Iya, ya. Saya tertarik kata terakhir, keluarga, gitu ya. Oke. Jadi, menjadi sebuah keluarga atau berada di tengah keluarga, itu sebuah anugerah. Ya. Setuju. Jadi, pasangan suami istri dikaruniai oleh anak, kemudian bertambah banyak gitu ya, bertumbuh besar, itu sebuah kasih karunia dari Tuhan, gitu ya. Jadi Tuhan memberikan keturunan kepada anak-anak, kepada pasutri. Demikian juga kehadiran sebagai pasutri, kita tentu memiliki orang tua, kita juga menjadi bagian dari keluarga, gitu ya. Jadi kalau melihat sebuah keluarga, itu kita melihat generasi demi generasi. Jadi ada generasi atas, ada generasi bawah ya Bu ya. Orang tua kita, lalu kita jadi orang tua, lalu nanti suatu saat ketika anak kita besar, anak kita punya keluarga, kita menjadi orang tua bagi cucu kita juga. Nah, perjalanan yang panjang ini apa sebenarnya gitu? Sekedar menjalani hari-hari saja kah? Gitu ya, besar, menikah, punya anak. Dalam konteks kehidupan orang percaya, ujungnya atau hal yang utama adalah kesadaran akan kita hidup di hadapan Tuhan. Gitu. Hidup di hadapan Tuhan sehingga menyadari akan kasih setia Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Gitu ya. Itu sih. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong soal memuji dan menyembah Tuhan, kita ngomongin soal worship secara lebih mendalam, tentu saja berdasarkan firman yang kita percaya bersama-sama, yaitu Alkitab. Kebenaran firman. Kalau di dalam Alkitab itu konsep worship atau penyembahan itu seperti apa ya Bu? Nah, sebelum itu kan saya cari tahu gitu ya, worship itu apa sih? Bahkan ada buku atau ada pandangan, kita bisa worship apapun gitu. Even kita keseharian kita gitu ya, itu menjadi sebuah liturgi gitu katanya, ya kan? Betul. Yang kita ulang-ulang dan pada akhirnya itu sesuatu yang kita sembah begitu, ya. Tapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah yang tadi sudah kita bahas tentang keberadaan Allah yang menjadi pusat dari kehidupan orang-orang percaya, gitu ya. Jadi kehidupan kita, hari-hari kita, generasi lepas generasi, keluarga demi keluarga, itu bagaimana kita mengagungkan Allah, sebuah penghormatan kepada Dia. Dan bentuk penghormatan ini kita ekspresikan, gitu, sehingga istilahnya orang bilang worship itu sebuah ibadah, begitu kan ya. Nah, ibadah ini kan bisa bentuknya komunal, yang kita lakukan dalam keseharian, hari Minggu begitu ya, ibadah raya, tapi juga secara personal sebenarnya kita sedang menyembah Tuhan gitu. Entah kita di dalam doa kita pribadi, saat teduh kita, tapi di dalam seluruh kehidupan kita, pribadi ataupun berkeluarga, ataupun dalam komunitas, sebenarnya kita arahkan untuk sebagai penyembahan kepada Tuhan. Betul. Gitu. Ya, jadi memang kita harus tahu dulu satu hal yang penting ini, bahwa sebenarnya kita nggak boleh hanya bilang sekedar mengucapkan kami mengasihi Allah, kami menghormati Allah, tetapi tanpa melakukan satu ekspresi yang harus kita lakukan. Betul.
Apalagi ekspresi. kita di tengah-tengah keluarga, kita sebagai papa atau sebagai mama, bahkan sebagai anak, sebagai kakek, sebagai nenek, Ya. sebagai buyut dan lain sebagainya di tengah-tengah keluarga, ini kita perlu ekspresikan ya Bu ya. Ya, sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Tuhan di dalam Di ibadah dalam ibadah keluarga. keluarga. Baik kalau kita biasanya kalau ibadah kan dilakukan pada hari Minggu. Ya, Nah, tadi yang Ibu Nosta bilang sebagai ibadah komunal ya, ataupun dalam keseharian Persekutuan. kita atau personal. Hmm. Nah, jadi sekarang kita akan bahas bagaimana sebenarnya kita melakukan ibadah keluarga itu. Nah, tapi sebelum kita jauh ngomong ke sana, Bu, ada lagi nggak yang ingin Ibu sampaikan tentang konsep Iya. worship ini? Kalau Ya, ya. tentang worship tadi kan ya, sepakati bahwa ini penghormatan kita Ya. kepada Tuhan. Ya, Begitu. ya. Lalu dalam sebuah keluarga menjadi tanggung jawab orang tua untuk memperkenalkan Tuhan yang kita sembah itu kepada anak-anak kita, begitu ya. Oleh karena itu penting sekali kita memikirkan bagaimana memperkenalkan anak-anak ini kepada Tuhan, gitu. Jadi ada yang bilang gini, jangan kamu ajarkan tentang Tuhan sebelum kamu menceritakan tentang anak-anakmu kepada Tuhan, gitu. Jadi maksudnya, apakah kehidupan pribadimu dengan Tuhan, maksudnya sebagai orang tua, kita ini dengan Tuhan, kita memiliki intimasi itu, yang kemudian kita arahkan anak-anak kita untuk menghidupinya bersama-sama, begitu. Iya, iya, iya. Nah, di dalam Ulangan 6, ya, firman Tuhan kan bilang, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, gitu. Itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada orang tua, dan ayat 7 mengatakan harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Sampai bosan ya Bu ya? Berulang-ulang ya. Nggak bosan lah ya saudara ya, maksudnya supaya karena iya, bisa bosan sih. Tergantung gimana tuh ya. Tapi memang proses pengulangan dan mengajarkan kepada anak-anak itu merupakan sebenarnya kepatuhan dan ketaatan. Kepatuhan dan ketaatan dan ekspresi kita mengasihi Tuhan juga. Setuju, gitu. Iya setuju, saya setuju, ya ya. Nah jadi menarik nih yang ingin Ibu sampaikan di Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 ini ya Bu ya. Ayo silakan Bu. Tentang, jadi kita orang tua, ya sebagai orang percaya kita tahu lah ya, kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan begitu ya. Kalau dibilang kita menyadari tanggung jawab, ya menyadari itu tanggung jawab gitu. Tapi yang susah kan dalam melakukannya. Bahkan firman Tuhan mengatakannya, lakukan itu berulang-ulang, gitu ya. Berulang-ulang membicarakannya kepada anak-anakmu. Ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ketika berbaring, atau ketika engkau bangun. Ini kan bicara sebuah relasi, ya kan? Relasi orang tua dengan anak, tapi relasi orang tua juga dengan Tuhan. Bagaimana kita mau memperkenalkan Allah yang kita sembah, yang orang tua sembah kepada anak-anak kita. Itu fondasi di dalam membangun sebuah worship di tengah keluarga, family worship. Kalau secara teknis nanti kita bicarakan seperti apa family worship itu. Tetapi dasarnya worship Tuhan itu bukan hanya yuk kita sama-sama papa mama anak ada popo juga kita nyanyi kita berdoa bukannya begitu. Tapi lebih ke di dalam diri orang di dalamnya menghidupinya gitu. Ada satu kerinduan yang amat sangat. Kerinduan kita mau menyembah Tuhan. Hormati Tuhan. Kalau kita nggak lakukan itu kayaknya ada sesuatu yang miss, ada sesuatu yang hilang. Nah, poin itu menarik tuh. Nanti kita bahas lagi di belakang ya, Pak Bun ya. Kalau rasa ada sesuatu yang hilang tuh perlu diperhatikan lagi. Itu apa itu? Oke. Nah, jadi kalau balik lagi ke Ulangan 6 itu tentang mendidik, melatih, mengajar. Itu bicara sebuah proses ya. Proses yang terkait dengan keseharian hidup anak itu, bagaimana kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan dalam keseharian, kita mengarahkan anak kita untuk punya perspektif yang dari Tuhan gitu. Karena kalau ini tidak kita ajarkan orang tua Kristen tidak ajarkan, anak-anak mendapatkannya dari mana? Gitu. Tapi memang kalau misalnya kita ingin melakukan penyembahan kepada Tuhan,
kita tentu harus melakukan secara totalitas ya Bu ya. Totalitas Jadi diri. kalau totalitas itu mengacu kepada apa aja Bu dalam diri kita. Iya, maksudnya nggak terpisah-pisah begitu ya. Iya. Kita seperti utuh, seperti kita dikatakan menyembah Tuhan ketika kita sedang berdoa, begitukah? Iya. Lalu ketika kita sedang tidak berdoa, kita tidak menyembah Tuhan gitu. Itu kan tidak utuh berarti kan? Betul. Nah, keutuhan itu kan Roma nih ya, firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 1 gitu. Itu menyembah Tuhan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang kudus, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi totalitas seluruh kehidupan kita, apapun yang terkait dengan kehidupan kita, ini kita jadikan itu ekspresi untuk menyembah Tuhan. Gitu. Itu worship. Oke. Jadi memang kehidupan worship kita itu menyembah kepada Tuhan harus terus terintegrasi. Ya, terintegrasi. Baik secara kita waktu berdoa, bekerja, atau sedang bersama dengan anak-anak, atau apapun yang kita lakukan. Totalitas gitu ya. Semua. Baik peran ayah, peran ibu. Makanya kan kita beberapa waktu yang lalu membahas tentang peran ayah, peran ibu, bagaimana memuridkan, membawa anak-anak itu untuk percaya kepada Tuhan. Nah, di dalamnya adalah bagaimana mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menghormati Allah, untuk menyembah Allah, dan tentunya dengan totalitas kehidupan anak kita, gitu. Nah, proses ini bukan seperti kita sedang mengajarkan kepada anak kita, misalnya anak-anak kecil ya, lagi belajar sepeda gitu, kan kita ajarin, kita mungkin memberi contoh saat itu, tapi ketika anak itu sudah bisa naik sepeda, dia berjalan sendiri, gitu. Tapi dalam perjalanan menyembah Tuhan, teladan dari orang tua itu hari lepas hari, gitu. Jadi tidak berhenti di satu. Ini perkenalkan seperti ini loh ya, menyembah Tuhan, tidak begitu. Tapi dalam keseharian, kehidupan ayah, ibu yang bersama dengan anak-anak, itu diarahkan untuk menyembah Tuhan. Menjadi sesuatu yang sikap yang otentik gitu ya. Dan itu dilihat oleh anak-anak. Bagaimana orang tua menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ketika orang tua berbicara dengan rekan kerja yang anak-anak juga melihat bagaimana ketika orang tua menghidupi firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah satu teladan yang baik untuk membangun sebuah worship di tengah keluarga. Jadi memang kalau misalnya bahas totalitas kehidupan, boleh dibilang sebenarnya worship ini sebagai satu seni. Menarik tuh, seni ya. Satu seni yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Ya Bu ya, bahkan tercatat di dalam firman Tuhan. Makanya kalau misalnya kita lihat worship di dalam kitab Mazmur gitu ya, begitu panjang para pemazmur menuliskan begitu banyak, itu adalah satu seni di mana kita mengungkapkan pujian ataupun keluh kesah kita kepada Tuhan. Namanya sebuah relasi ya. Relasi. Jadi relasi kita dengan Tuhan gitu. Makanya menarik ya, Abun bilang itu kata seni itu. Karena seni kan bisa berbeda-beda gitu ya. Walaupun tentu ada hal-hal yang menjadi kunci dalam sebuah penyembahan gitu ya. Yang firman Tuhan juga nanti mengarahkan ke sana. Oke. Jadi memang sangat menarik kalau misalnya seseorang yang menghormati Tuhan, kita harus mengekspresikan itu, keluarkan itu dalam sikap penyembahan kita. Nah, jadi memang sikap menyembah ini nggak bisa dibuat-buat ya Bu ya. Jadi harus ada standarnya nggak nih Bu? Atau ada guideline-nya nggak? Iya. Kalau dalam firman Tuhan ya. Memang ada gini ya. Kalau dalam konteks kita sedang bersama anak-anak begitu ya, mendidik anak-anak dalam menyembah Tuhan, itu kan lebih ke informal begitu ya. Kita menyampaikan bahwa Allah itu Allah yang mengasihi kita, Allah kita menceritakan tentang banyak hal tentang Allah dalam keseharian kehidupan. Tapi mengajarkan anak untuk beribadah, bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak tunduk kepada Allah, menghormat kepada Allah. Tentu kita sebagai orang tua harus mendidiknya dengan mengajarkan sebuah sikap yang baik, gitu. Bagaimana sikapmu untuk memuliakan Allah? Tentu kita nggak sembarangan, gitu ya. Lalu
kita memulainya dengan pujian di tengah keluarga, ada firman Tuhan yang kita bahas, lalu akan sangat bisa melibatkan banyak anggota keluarga ketika masing-masing keluarga boleh merefleksikan firman Tuhan itu bagi kehidupannya. Gitu. Si ayah berbicara tentang kehidupannya di kantor mungkin menceritakan itu, demikian juga dengan ibu, pada anak-anak juga mungkin di sekolah, tentu ini anak-anak yang besar ya. Tetapi anak-anak kecil pun, tadi yang Pak Bun bilang seni, itu seringkali juga punya cara tersendiri untuk mengekspresikan cara dia mengagumi Tuhan. Betul, gitu. Betul, ya. Balik lagi tadi dari sikap ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua mempunyai sikap yang tidak otentik, ya Bu ya, sikap yang tidak jujur atau berpura-pura, biasanya anak juga merasakan. Betul. Mereka juga pikir, ya udahlah, papa mama gua seperti itu, ya. Jadi nggak ada nilai rasa hormatnya kepada Tuhan itu dalam melakukan worship. Iya, bahkan saya beberapa kali mendapati gitu. Anak-anak yang memiliki relasi yang kurang harmonis dengan ayah khususnya begitu, mungkin komunikasi atau buat dia sulit sekali untuk bisa mempercayai Allah itu Allah yang mengasihi. Betul, gitu. Karena dia lihat sosok yang di depannya itu ya. Karena kan paling dekat, tadi kan meniru kan, anak anak kecil melihat sosok orang tua. Kalau papanya yang paling sering dilihat begitu ya, itu menjadi perwakilan gitu, seperti gitu. Dan ketika Allah yang mengasihi anak-anak sedemikian rupa, itu menolong anak-anak untuk bisa melihat Allah yang seperti itu. Gitu. Iya. Jadi makanya penting sekali kalau misalnya kita sebagai ayah atau sebagai ibu, ini perlu betul-betul mensisihkan waktu. Bukan menyisakan waktu ya Bu ya? Meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Ya, memang kita prioritaskan itu untuk ibadah bersama dengan Tuhan. Ya. Dengan begitu akan sebenarnya melatih anak-anak supaya mereka itu belajar ya disiplin rohani, bagaimana mereka pada akhirnya menciptakan, kayak kita orang tua menciptakan generasi yang menyembah kepada Tuhan secara otentik Bu, dan penuh integritas. Ya, seperti itu. Jadi memang itu perlu dilatih kan ya, sejak kecil. Kalau di gereja kan kita bawa anak-anak ke sekolah minggu begitu ya. Lalu anak-anak juga melihat ada papa mama yang juga ke gereja, itu kan satu teladan. Kemudian kita mau jadikan itu juga ada di rumah gitu ya. Tentu kalau anak-anak kecil waktunya lebih mudah diatur begitu. Tinggal papa mamanya punya waktu kapan, luangkan waktu bersama-sama memuji Tuhan begitu ya. Tetapi seiring dengan keluarga yang bertambah besar, masuk ke usia-usia remaja, usia dewasa, pergumulannya lain lagi. Saya sendiri mengatur waktu dengan anak-anak yang udah besar sulit. Aku nggak bisa. Aku ada meeting misalnya gitu. Aku ada janjian KTB. Aku ada janjian ini. Nah, tapi gimana gitu ya? Sehingga saya melihatnya gini sih Pak Bun. Masa-masa yang anak-anak masih kecil-kecil itu, ketika mereka masih di rumah, itu kesempatan emas sih. Kalau kita mau menanamkan bagaimana kita menyembah Tuhan, membangun mesbah keluarga sedini mungkin. Jadi anak itu punya kerinduan yang terbangun. Karena ketika mereka sudah lebih besar, akan begitu banyak yang membuat pertemuan-pertemuannya menjadi sulit. Iya, gitu. Urusannya banyak. Ya, kalau anak remaja, anak yang kuliah gitu ya Bu ya. Iya, dan kita nggak bisa katakan jangan, nggak bisa, harus luangkan ini, nggak bisa. Betul. Bahkan itu pelayanan kadang-kadang gitu ya. Iya. Nah, saya setuju tadi Pak Bun bilang ada seni, ya kan. Tinggal kreativitas orang tua, begitu. Betul. Tentu kita menyanyi, memuji Tuhan dengan sikap yang baik. Tapi dengan apa? Pujiannya seperti apa? Kita orang tua bisa membuat gerakan-gerakan tertentu, lalu anak-anak kecil tertarik, atau justru anak-anak kasih biar memberikan idenya, gitu ya, mau melakukan apa, pujiannya seperti apa, sehingga ibadah bersama itu menjadi satu pengalaman yang menyenangkan buat anak-anak juga. Betul, gitu. Menarik. Lalu kepada anak kecil, orang tua juga bisa men-sharingkan, tentu dilihat dari tingkat usianya mereka. Begitu, dengan bahasa yang mereka mudah mengerti dan berikan mereka kesempatan untuk memberi tanggapan, gitu, memberi respon. Menurutmu gimana? Gitu. Tuhan tuh bagaimana?
Biasanya kalau kita melakukan ibadah keluarga itu, halangan terbesarnya apa, Bu? Biasanya. Halangan terbesarnya, yang menurut saya sih Iya. mulai dari kerinduan itu dulu gitu ya. Iya, kerinduan itu dulu ya. Kerinduan, ada nggak sih kerinduan itu? Selebihnya baru ya hal-hal teknis. Ya. Gitu. Kalau kita melihat itu sesuatu yang penting, ya, rasanya kita akan upayakan. Iya, kayak karena sekali lagi worship itu adalah hubungan hati kita dan keluarga bersama dengan Tuhan. Iya. Kan tadi kan udah personal gitu ya, si orang tua. Sekarang kita mau anak-anak kita juga kan menyembah Tuhan. Balik lagi pembahasan kita yang lalu, pemuritan ya. Pemuritan di tengah keluarga gitu, membawa anak semua kepada Tuhan. Gimana caranya membangun relasi itu? Tentu dari kembali ke orang tua dulu. Bagaimana menghadirkan percakapan-percakapan yang firman Tuhan katakan berulang-ulang kita harus sampaikan. Memang tidak hanya ketika ibadah keluarga gitu, ketika dalam apapun yang kita lakukan, kalau kita punya kesempatan masuk, kita sampaikan. Tapi penting sekali membiasakan ada pertemuan-pertemuan ibadah itu. Biasanya kalau dalam persekutuan keluarga gitu, yang paling susah itu sikap apa ya, Bu ya? Tadi kan kita sudah bahas tentang sikap misalnya autentik. Lalu ada sikap, kita perlu ada satu integritas gitu ya. Jadi apa yang di hati dan bicara sama. Lalu ada sikap apa lagi, Bu, kira-kira yang kita perlu perhatikan nih? Saya teringat nih Pak Bun bilang integritas. Sebenarnya integritas itu apa sih ya? Integritas itu kan bagaimana hidup kita di hadapan Allah gitu. Ya kan? Bukan di hadapan orang. Maksudnya ada nggak ada orang, kita sama atau tidak? Biasanya gitu pemahaman. Tapi sebenarnya dimanapun kita berada, karena kita sadar kita hidup di hadapan Allah, maka kita akan menjadi orang yang sama, gitu. Itu kehidupan yang berintegritas. Sehingga apa yang kita perkatakan atau kita dengar di dalam worship, di dalam family worship, itu yang kita hidupi di dalam kehidupan kita. Ketika bekerja, ketika ibu melakukan perannya, anak akan melihat hal-hal itu, gitu. Dan kualitas seperti itu akan membawa apa ya, penghormatan yang penuh kepada Tuhan, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang merendahkan hatinya, menyadari bahwa yang ditinggikan itu hanya Allah. Iya. Jadi itu memang sekali lagi satu sikap yang menghormati Allah waktu kita melakukan kerinduan, mengekspresikan. Dengan demikian saya yakin ya Bu ya, maksudnya jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh melakukan ibadah keluarga ini, kita semua anggota keluarga akan mengalami Tuhan. Saya setuju dengan itu. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Hanya begini Pak Bun, kita tuh berhadapan sama tantangan ini sih menurut saya. Yang tadi tuh, kadang-kadang kita bisa jadi ya terjebak karena katakanlah family worship ini sudah berlangsung sedemikian lama begitu ya. Kita jadi merasa harus ada family worship. Kalau nggak ada family worship, rasanya ada yang hilang. Begitu. Nah sebenarnya ketika kita merasakan itu tuh sebenarnya memang kita rindu pada family worship itu, atau hanya karena pertemuan atau program ini yang tidak ada. Jadi rutinitas gitu. Itu tantangannya kan. Jadi kadang-kadang kalau saya pribadi sih saya tuh tidak kaku di dalam bentuk itu worship itu formatnya. Kadang-kadang tentu kita berdoa begitu ya. Tapi dalam percakapan table talk begini dengan anak-anak yang udah besar gitu ya, anak-anak remaja, kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal lebih mudah begitu. Kita kaitin firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa? Begini, menurutmu gimana? Menurutku gimana? Itu jadi hal yang menarik gitu. Lalu ya kita tutup sama-sama di dalam doa. Gitu. Bahkan saya pernah cari tahu ada keluarga-keluarga yang ketika anak-anak kecil gitu ya menyampaikan firman Tuhan, cerita Alkitab, lalu mereka seperti sekolah minggu, gambar-gambar, ditempel-tempel, yang bisa begitu. Jadi benar tuh, ada kreativitas yang bisa kita ini supaya hal ini menjadi sebuah kerinduan dan tidak jadi rutinitas. Misalnya kalau sesekali ibadah keluarga, ayo coba gambarkan Tuhan itu melalui coret-coretanmu. Nah,
Ya. Atau coba silakan kamu gambar kepada anak-anak kita. Itu bagus sekali. Kita tanya kan, oh ini Tuhan misalnya anak kecil itu gambar, oh ini Tuhan gimana gitu. Kan ketika dia menceritakan kita jadi tahu konsep anak kita tentang Allah itu gimana. Ya, dengan demikian kita bisa meng-guide dia. Ya, kita bimbing. Kalau misalnya ternyata, wah ini Tuhan menciptakan bunga misalnya begitu, kan kita bisa encourage dia. Betul. Oh iya Allah menciptakan bunga. Coba dilihat deh, bunga itu warnanya apa. Wah hebat. Tuhan itu pintar sekali ya, genius sekali ya, bisa warna-warni kayak gini. Kan anak-anak ketertarikannya berbeda-beda. Betul. Mungkin kita diskusikan, dia bikin binatang. Lalu anak-anak sekarang cerdas-cerdas loh. Binatang, saya baru tahu itu namanya binatang kayak hiu yang ada itunya panjang. Oh ada ya hewan begini. Dan itu anak-anak kecil bisa tahu dari sumber-sumber yang banyak. Nah kita bisa bawa dia ke ini yang ciptakan siapa? Itu Tuhan yang kita ciptakan. Itu bisa masuk. Iya. Puji Tuhan ya. Memang balik lagi Jadi sebenarnya tidak ada alasan kita untuk tidak melakukan family worship. Jadi tergantung kreativitas kita dan memang Tuhan itu menaruh kita satu seni di dalam hidup kita. Kreativitas ya Bu ya. Kreativitas. Dengan cara supaya kita nggak terlalu kaku dengan satu format saja. Iya. Jadi tergantung dan memang dilihat dari kondisi setiap masing-masing keluarga. Iya, karena intinya kan kita ingin penyembahan kita kepada Tuhan itu memenuhi gitu ya keluarga kita. Tentu kita meluangkan satu waktu kita bersama-sama berdoa. Tapi tidak berarti ketika di luar jam itu kita menjadi keluarga yang berbeda. Iya. Gitu. Betul. Makanya kan dibilangnya integritas itu holistik gitu, sesuatu yang utuh, yang menyeluruh dalam keseharian. Termasuk gini sih Pak Bun ya, dalam perjalanannya ketika sebagai orang tua saya gitu pernah melakukan kesalahan gitu ya, saya berbohong dan itu di depan anak saya. Bagaimana saya merespons itu juga salah satu bentuk pengajaran gitu. Jadi waktu itu saya ditegur anak, mama bohong, saya berbohong. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang gitu ya, obrolan yang tanpa terpikir sebenarnya untuk berbohong, kita ngomong aja begitu. Lalu ditegur oleh anak. Nah, kamu mau defense, bilang, oh enggak mama enggak bohong. Jelas-jelas itu bohong. Ya, yang saya lakukan adalah, iya mama salah ya, kayak gitu, maaf. Gitu. Lalu itu kan menjadi, kita bisa masukin lagi, iya Tuhan enggak mau kita berbohong. Gitu. Akui dosamu. Gitu. Betul. Nah itu, pemuritan itu kan terjadi dalam keseharian gitu. Yang saya takuti adalah ketika kita membangun family worship, kita mengkultuskan gitu ya family worship. Bukannya mau mengabaikan itu satu hal yang penting gitu, enggak. Cuman jangan sampai terjebak pada kehidupan yang parsial gitu, terpisah-pisah. Iya. Jadi sekali lagi memang itu fleksibel. Ya, formatnya bisa dilakukan seperti apa dan memang Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada hikmat. Berikan hikmat, apa yang harus kita lakukan dalam konteks keluarga masing-masing gitu. Kadang-kadang kami beribadah juga di kamar, gitu, nggak melulu harus di meja yang formal begitu ya. Masing-masing keluarga lah kita punya kepekaan untuk melihat gitu, di mana, dan saya meyakini Tuhan lebih menginginkan hati kita gitu, ketimbang program, apalagi kalau sebuah program lalu kita sibuk memikirkan itu, kita capture di medsos begitu kan ya, ya nggak begitulah ya. Nah kalau misalnya kita sedikit ngomong soal kerinduan, ya apakah kita punya kerinduan atau enggak? Bagaimana Bu caranya kita menumbuhkan rasa kerinduan itu? Menumbuhkan rasa kerinduan untuk bersama-sama. Untuk bersama-sama beribadah di dalam keluarga. Nah ini beginningnya gimana nih? Langkah startnya gimana? Akan lebih mudah memang ketika kita mulai sedini mungkin sih. Ya. Lebih cepat ya. Lebih awal. Jadi anak itu tidak merasa asing ketika kita berbicara tentang apapun dan kita menangkap setiap momen untuk mengajarkan tentang Tuhan, gitu, tentang wisdom yang dari Tuhan, gitu.
kita tangkap dari kecil awal, berarti ya, dari umur kecil, ya. dari kecil. Ya tentu kalimatnya nggak mesti kalimat-kalimat yang formal begitu ya. Bahasa teologi. Nggak mesti bahasa teologi, enggak. Tapi ketika anak mungkin dalam keseharian misalnya berteman, lalu tanpa sengaja dia melakukan sesuatu sama temennya, ada pertengkaran. Nah, kita bisa dengan lembut, dengan kasih mengatakan sesuatu yang kita yakin itu hal benar, lalu kita sampaikan. Nah, anak-anak Tuhan harusnya begini. Tuhan mau apa? Kita mengasihi. Kita memberi pujian ketika anak kita tanpa kita minta melakukan hal yang baik. Itu sebuah peneguhan. Gitu. Nah, ketika hal itu menjadi hal yang biasa, lalu sesama maksudnya ayah dan ibu juga memperlihatkan gitu kerinduannya, kecintaannya kepada Tuhan dalam pertemuan-pertemuan pribadinya ya dengan Tuhan. Tentu kerinduan itu akan muncul. Bertahap kita berikan anak itu mungkin Alkitab, sesuatu yang gambar-gambar, mulai dari situ sampai mereka sendiri akhirnya mulai memiliki Alkitabnya sendiri, gitu sampai tidak hanya Alkitabnya, tetapi ada transformasi tuh kerinduan itu. Lalu sekarang kita mencoba melihat dari segi penerapannya Bu ya, praktisnya. Nah biasa kalau di dalam ibadah keluarga itu elemen-elemen apa yang nggak boleh hilang biasanya? Yang harus sih pasti ya doa, firman okay. Tuhan, firman Tuhan itu apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan kepada Tuhan, ya itu yang harus. Firman Tuhannya itu dari mana Bu? Dari buku atau dari saat teduh kita atau gimana? Ini kalau saya pribadi melihatnya sih, bagian ini adalah hal-hal yang sangat tergantung dengan kondisi kita. Kadang-kadang kayak Pak Bun misalnya, Pak Bun kan bisa mencuplik sesuatu kepada anak-anak gitu ya. Tapi kita juga bisa ambil bahan tertentu yang memang sudah ada, kita bisa gunakan itu. Dan ada untuk anak-anak yang sudah lebih besar, bahkan pernah kita mau diskusi apa nih, gitu dari mereka, gitu. Jadi sepakati bersama ayah dan ibu, papa dan mama, apa yang terbaik buat anak-anak. Apakah kita mau pakai buku tertentu? Oh ya itu kan menolong, gitu. Tetapi buku itu kan sebenarnya sarana ya, sarana. Tapi balik lagi ke firman Tuhannya, Alkitabnya itu. Lalu bagaimana kita menerapkannya? Kreativitas orang tua juga sangat memungkinkan. Memuji Tuhan dinyanyi, iya kalau di keluarga ada yang bisa alat musik. Tapi kalau nggak bisa, apakah pujian nggak bisa? Tetap bisa dinyanyikan tanpa alat musik. Atau pakai perkusi yang sederhana atau apa? Bisa. Jadi memang elemen seperti doa, baca firman Tuhan, lalu memuji Tuhan, itu nggak boleh hilang ya Bu ya? Iya, dan itu sih sama begini sih Pak Bun. Penting bagi orang tua untuk memastikan anak kita tuh memahami firman Tuhan yang dipelajarinya. Jadi memberi kesempatan anak-anak memberi respons atas firman Tuhan yang dibaca itu baik. Jadi nggak harus orang tua yang ngomong terus ya, biarkan anak-anak. Menurut saya sih nggak begitu. Jadi beri kesempatan. Ya tentu setelah kita ya orang tua memberikan pandangan. Mungkin ada anak-anak yang mau menyampaikan sesuatu, beri dia kesempatan. Tapi kalau dia belum bisa, ya nggak apa-apa. Gitu. Bahkan saya kalau ingat dulu waktu saya kecil orang tua saya tuh punya kebiasaan kita di hari yang sama seminggu sekali kumpul, kami berenam, saya 4 bersaudara baca Alkitab, jadi per pasal begitu. Lalu adik saya masih kecil, masih TK di bawah belum bisa baca, dia tetap diberi giliran, dia cuma lihat aja, habis itu dia bilang udah. Itu jadi kenangan gitu ya. Dia bilang sudah, lalu pindah lagi ke kakaknya. Tapi setidaknya itu cara orang tua saya untuk mendidik. Ini loh salah satu cara untuk melatih. Sehingga disiplin seperti itu terbangun tanpa sadar dan terbangun dengan kesadaran tentunya dan jadi kerinduan sih. Jadi kerinduan. Oke. Wah itu menarik ya. Jadi memang sekali lagi balik lagi kepada kreativitas kita sebagai orang tua untuk membangun worship ini
ya ibadah keluarga ini saudara bisa melakukannya tidak harus kaku ya Bu ya. Harus misalnya yang seperti diajarkan di buku-buku, ya memang ya berkreativitas lah melalui apa yang Tuhan berikan kepada kamu. Misalnya baca pasal per pasal yang seperti tadi pengalaman dari Ibu Nosta, atau misalnya kita mau cuplik dari satu artikel tertentu yang pendek ya Bu ya, yang singkat ya, itu juga bisa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi orang tua udah nggak ngerti baca Alkitab. Karena semuanya udah tersedia di internet ya Bu ya. Sumber banyak. Hanya memang kita harus berhati-hati ya, bijaksana untuk memilih sumber-sumber yang baik, yang pengajarannya benar. Memang banyak sumber-sumber yang harus kita perhatikan saudara ya. Jadi untuk mengetahui sumber mana yang bagus, tanya rohaniwan kita. Itu paling tepat itu. Tanya kepada pendeta kita, rohaniwan kita, ataupun kakak-kakak senior yang imannya lebih baik, lebih dewasa ya Bu ya. Pengajarannya lebih sehat. Nah ini akan menolong kita supaya kita sendiri termotivasi untuk mencari, menggali firman Tuhan secara personal. Sebenarnya Pak Bun juga dalam komunitas pasutri gitu ya, kan berbagi pengalaman, saling sharing apa yang dilakukan, itu juga jadi hal yang menarik. Iya. Setuju. Nah Bu Nosta, bagaimana kalau misalnya di dalam elemen worship itu kan pasti ada, tadi kan ada doa, ada baca Alkitab, juga ada nyanyi. Kalau biasanya untuk di dalam ibadah keluarga tuh pujiannya gimana? Caranya gimana? Ini sharing ya, saya waktu anak-anak masih kecil, dulu belum ada yang bisa main alat musik gitu ya. Terus saya melihat, ini memang kita ajarin musik kan akhirnya kan. Nah, lalu ketika salah seorang udah bisa main gitar misalnya, kita bisa kasih kesempatan kan anak kita untuk mengiringi gitu ya. Tentu nggak bisa lagu yang sulit-sulit gitu. Lagu apa yang kamu bisa gitu ya, lagu rohani apa. Lalu dalam kesederhanaannya kita nyanyi pakai iringan dia gitu. Lagu yang ya tentu lagu yang memang tepat ya untuk menjadi lagu sekolah minggu atau lagu apa. Nah seiring dengan berjalannya waktu makin bisa bertambah, akhirnya kita juga bisa atur lagu ini kita tentukan sesuai tema kah atau apa. Lalu bisa juga bergantian yang memimpin pujian jika anak-anak sudah tambah besar dan bisa berbagi peran gitu. Ada yang main musik, ada yang memulai, kamu pilih lagunya, mengajak. Jadi hal itu menjadi hal yang menarik dan terbiasa. Anak-anak dilatih untuk di dalam sebuah family worship gitu, melayani Tuhan dalam lingkup yang kecil. Kami ada buku pujian, kumpulan buku pujian. Sebelum ibadah ya itu disimpan, tapi tugas satu anak untuk dibagikan. Itu kan hal-hal yang sederhana yang bisa lakukan. Dan kalau bisa family worship ini atau ibadah keluarga ini jangan terlalu panjang ya Bu ya. Kira-kira berapa menit? Memang sulit sih kalau panjang. Jadinya kita kan sedang mengajak anak-anak kita kan ya untuk menikmati. Ya kalau terlalu panjang juga jadinya sulit. Prinsipnya sih itu tadi ketika pujian, doa, firman Tuhan dan respon atas firman Tuhan itu kita sudah sampaikan. Itu cukup menurut saya. Ya tentu dengan anak yang bertambah besar, ada sharing lebih dalam, ya itu bisa jadi 1 jam gitu. Jadi sekali lagi kepada fleksibilitas atau kerinduan dan juga memang kebutuhan. Ya, Bu, kebutuhan sudah pasti kebutuhan. Tinggal pertanyaannya apakah kita mau melihat itu sebagai kebutuhan yang harus kita penuhi gitu. Sehingga kita harus adakan. Oke, saya rasa tadi kita udah ngomong soal elemen apa aja yang ada di dalam ibadah kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, kalau misalnya siapa yang mencetuskan, siapa yang harus memimpin nih ibadah keluarga ini? Alkitab katakan ya para ayah begitu ya, orang tua. Tapi dalam keluarga-keluarga nggak selalu bisa begitu. Apalagi di tengah keluarga yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada ayah yang belum bisa diajak, tapi ibu punya kerinduan. Mulai dari apa yang ada. Saya pernah menemukan juga ada keluarga yang anak punya kerinduan yang dalam, tapi orang tua belum punya. Lalu pada saat itu saya sarankan mulai dari dirimu dan saudaramu, gitu. Tapi
nggak perlu diajak, ajak. Tapi Iya. ketika orang tua belum mau, ya sudah, tidak apa-apa. Betul. Tetap lakukan Mm, hal itu dan percaya bahwa ketika mm, apa yang dilakukan di tengah keluarga ini benar dan Mm. Tuhan berkenan, mm. kita doakan minta Tuhan yang bukakan kepada orang-orang di keluarga kita. Iya. Jadi sekali lagi, Sobat Pasutri, jangan pernah menyerah dan jangan sampai berhenti kita melakukan ibadah worship ini. Karena kita adalah milik Tuhan dan kita pasti Tuhan bekerja di dalam setiap pelayanan, di setiap worship kita yang kita adakan di dalam kehidupan keluarga kita. Iya. Oke, nah sekarang Bu, ada nggak ya tantangan-tantangan yang terjadi sebenarnya? Nah ini dia. Iya, tantangan. Mm-mm. Apalagi pada saat-saat ini ya Pak Bun ya, Iya. banyak hal yang sangat menarik gitu. Iya. Kita diisolasi di rumah, kadang-kadang kita kumpul nih, Iya. keluarga ya, kerja di rumah, sekolah dari rumah. Iya. Tapi untuk melakukan worship nggak selalu bisa loh. Iya. Ya, Oke. Iya. nggak selalu bisa karena Iya. kita dengan ketertarikan kita masing-masing gitu. Ini tantangannya. Jadi memang butuh kedisiplinan sih ya, saling mengingatkan. Iya. Tentu kalau dalam sebuah keluarga ya orang tua berperan. Tapi ketika kembali lagi ada orang tua yang mungkin belum memulai, tapi anak terlebih dahulu, anak yang lebih besar, dia bisa menginisiasi pertemuan itu, Betul. memulai pertemuan itu, dan kita melihat bagaimana keluarga-keluarga yang dipersatukan, gitu. Tetapi satu tantangan ini memang saya melihat sih ya tidak mudah. Banyak hal yang tentu iblis juga nggak berkenan kan. Iya. Dia coba merusak keluarga-keluarga. Kita ada waktu, tapi kita lagi tanggung, lagi nonton lah, lagi main lah, lagi meeting lah, lagi apa gitu. Ada aja tuh ya godaan. Ada aja. Justru itu yang kita harus sadari bahwa kita ini sedang berperang dengan ini. Iya. Kita yang jangan kalah. Kita bisa lakukan kesepakatan bersama. Oke, kamu lagi ini. Kapan kita ada waktu? Misalnya gitu sebagai orang tua. Meluangkan waktu ya Bu ya. Step ini ya. Kalau nggak bisa setiap, minggu ini kapan? Ini kapan? Itu bisa diatur, tetap adakan. Saya pun juga dengan anak-anak yang udah besar, nggak mudah juga melakukan itu. Sampai, kita udah lama banget loh, nggak ini. Yuk, kapan? Gitu. Kadang-kadang untuk membuat suasana ini jadi menyenangkan, setelah ibadah kita makan sesuatu yang spesial begitu. Kalau ada makanan saya datang deh ke rumah dulu. Ya, datang ya Pak. Itu menolong sih. Iya. Jadi ya balik lagi kreativitas orang tua agar anak tertarik gitu. Kadang-kadang kita undang pembicara dari luar. Kalau dulu ya belum pandemi, undang siapa saudara untuk datang ikut sama-sama. Itu kan jadi menarik. Oke. Jadi waktu yang terbaiknya pagi, siang atau malam tergantung balik lagi ya. Bagaimana kita bisa meluangkan waktu ya. Bersama, intinya kan bersamanya itu. Iya. Bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Ada orang yang bisa mendisiplinkan sebelum berangkat kerja dan kantor pagi-pagi. Tapi itu kita nggak bisa katakan, itu yang terbaik gitu. Buat apa kalau itu pun dilakukan dengan terpaksa. Iya. Baik Bu Nosta, dari perbincangan kita pada saat ini, saya teringat satu ayat nih Bu. Ya, baru aja teringat ya. Iya. Saya akan bagikan ya. Dari dalam Ibrani 10 ayat 25. Nah, jadi saya akan bacakan untuk kita pada saat ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Iya. Setuju. Iya. Jadi Sobat Pasutri, tidak terasa kita sudah 50 menit ya berbincang-bincang, ngobrol tentang ibadah keluarga. Sebelum kita menutup acara program Family Corner pada saat ini, Ibu Nosta, apakah ada kata-kata penutup yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, ketika kita mau membangun sebagai orang tua, membangun family worship, yang harus dimulai adalah dari orang tua itu yang terlebih dahulu mau menyembah Tuhan, gitu ya. Secara personal itu menjadi bagian dari hidup orang tua. Kemudian kita mengajarkannya menjadi sebuah proses pemuritan kepada anak-anak kita, memperkenalkan Tuhan pada anak-anak kita. Dan ketika anak-anak itu sudah bertambah besar, anak-anak itu menjadi anak-anak yang juga percaya Tuhan. Amin. Dan memuliakan Tuhan. Baik.
Baik Sobat Pasutri, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam diskusi yang hangat tentang bagaimana kita menciptakan atau memulai ibadah keluarga di tengah kehidupan ibadah keluarga kita. Dan tentu saja ini tidak mudah, tetapi ini sekali lagi balik kepada kerinduan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah, waktu kita memulai langkah awal, maka Tuhan akan memberkati dan siap untuk menolong kita dan meng-guide kita dalam apapun yang kita lakukan. Jadi Sobat Pasutri yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti setiap program-program kami di dalam Berkat Hidup Net. Jika saudara ingin langsung mengikuti setiap program yang ditayangkan di YouTube, silakan pergi ke YouTube channel kami dan ketik GKY Mangga Besar dan silakan saudara subscribe, maka YouTube akan memberikan warning-warning atau peringatan-peringatan tentang setiap acara kegiatan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam keluarga bertumbuh.